Teknologi digital adalah teknologi yang dimana pengoperasiannya tidak lagi banyak membutuhkan tenaga manusia, akan tetapi lebih cenderung kepada pengoperasian yang canggih dan otomatis dengan sistem atau format yang dibaca oleh komputer. Memasuki tahun 2021 ini, tentu saja teknologi semakin berkembang dengan pesat. Sesuatu yang dipandang mustahil sebelumnya terjadi di zaman sekarang ini. Contohnya, teknologi digital itu seperti TV, laptop, tab, handphone, smartphone, dan sebagainya. Teknologi digital akan terus berkembang pesat dan dipengaruhi oleh 3 faktor. Faktor yang pertama yaitu transisi digital. Pertumbuhan industri produk digital yang semakin pesat akan berimbas kepada pertumbuhan produksi analog yang mengalami penurunan. Yang kedua, konvergensi jaringan, yaitu pemenuhan kebutuhan manusia di dalam lingkungan atau gaya hidup. Dan yang ketiga, yaitu infrastruktur digital, yaitu sesuatu yang akan dipelajari sebagai bagian dari produk. Kelebihan dan kekurangan teknologi digital. Kelebihan yang pertama yaitu teknologi digital menawarkan biaya yang lebih rendah, keandalan yang lebih baik, pemakaian ruang yang lebih kecil, serta konsumen daya yang rendah. Yang kedua, alat-alat pada teknologi digital lebih stabil, lebih praktis, dan dalam penggunaannya, daya tahannya itu lebih lama. Dan yang ketiga, penggunaan teknologi digital lebih praktis karena ukurannya yang lebih kecil. Selanjutnya yaitu kekurangan pada teknologi digital. Kesalahan pada saat digitalisasi, konsep informasi yang asli tidak dapat terpresentasikan dengan baik saat proses digitalisasi. Dan yang kedua, dominasi dunia oleh teknologi analog. Dan yang terakhir itu biaya yang tidak sedikit yang digunakan dalam melakukan pergantian alat komunikasi seperti telepon, televisi, radio, dan sebagainya yang berbasis teknologi analog menjadi teknologi digital. Yang selanjutnya adalah teori fungsional. Teori fungsional adalah teori yang menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan yang ada di masyarakat. Asumsi dasarnya adalah setiap struktur yang ada pada sistem sosial akan mendapatkan fungsional terhadap yang lainnya, dan sebaliknya jika fungsional itu tidak ada, maka strukturnya pun akan hilang. Nah, kemudian ada Emile Durkheim, yaitu sosiolog dari Prancis, menganggap bahwa teori ini sangat berbeda, karena Emile Durkheim ini juga menganggap bahwa masyarakat modern ini sebagai organisasi yang memiliki realitas sendiri. Adapun kelebihan dari teori fungsional, yaitu bahasa yang dijadikan sebagai alat untuk menyampaikan dan memahami maksud pertuturan, dan bahasa ini diutamakan secara lisan dan kontekstual. Dengan demikian, bahasa ini memiliki ketergantungan terhadap masyarakat yang menjadi penuturan bahasa, bukan sistem. Adapun kelemahan dari teori fungsional, yang pertama adalah penggunaan bahasa hanya terbatas dan untuk kepentingan berkomunikasi secara lisan bagi kalangan penutur pemula. Yang kedua, penggunaan bahasa ini hanya dijadikan untuk alat komunikasi dan sifatnya tidak universal karena tidak memenuhi sasaran untuk bahasa isyarat yang dibutuhkan oleh tunarungu. Yang selanjutnya adalah teori budaya. Teori budaya adalah teori yang mengembangkan kepribadian dan wawasan pemikiran yang khususnya berkenaan dengan budaya. Nah, agar daya tangkap, persepsi, dan penalaran terhadap lingkungan budaya bisa berkembang. Adapun kelebihan dari teori budaya, yang pertama menitik beratkan pada bagaimana individu dapat membangun dan mengembangkan pemahaman pada dunia yang ada di sekitarnya. Yang kedua, mempertanyakan peran media. Yang ketiga, menghargai kemampuan anggota khalayak dalam mengkonsumsi isi. Adapun kelemahan dari teori budaya, yang pertama, perbedaan kebiasaan dari setiap budaya, sehingga ketika menghadapi masalah yang sama, maka responnya pun akan berbeda. Yang kedua, karakteristik dari setiap budaya pun akan berbeda, yang akan mempengaruhi tuntutan lingkungan. Selanjutnya yaitu
komunikasi organisasi. Tahukah kalian bahwasannya dalam mengatur suatu organisasi atau dalam memanage suatu organisasi itu membutuhkan suatu teori. Teori tersebut digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan yang ada dalam organisasi itu tersendiri. Namun, perlu diketahui juga bahwasannya teori yang dirumuskan atau yang dikemukakan memiliki sisi yang positif dan juga sisi yang negatif. Komunikasi organisasi itu sendiri merupakan proses pertukaran informasi yang berupa ide, pesan, gagasan dari komunikator ke komunikan yang terjadi di dalam dan di antara lingkungan besar dan luas dengan menggunakan media yang akan menghasilkan umpan balik dari anggota organisasi tersebut dengan melewati batasan-batasan gangguan komunikasi yang bertujuan untuk mencapai proses komunikasi yang efektif dan efisien. Selanjutnya, kelebihan komunikasi organisasi, yaitu membangun hubungan yang kuat, melahirkan gagasan. Yang kedua, menghasilkan gagasan komunikasi karena saluran komunikasi yang terbuka dapat menghasilkan inovasi dan ide. Yang ketiga, mewujudkan kerja tim yang kuat yaitu dengan kerja sama. Dan kelebihan yang terakhir yaitu menjadi duta pelanggan. Artinya, karyawan harus memiliki hubungan positif dengan alasan mereka dan mempercayai informasi dari atasan mereka cenderung akan membagikan informasi itu kepada orang lain. Selanjutnya, kekurangan dari komunikasi organisasi. Yang pertama, hambatan teknis, yaitu hambatan yang terjadi karena adanya gangguan media yang digunakan dalam berkomunikasi. Yang kedua, hambatan semantik, yaitu hambatan yang terjadi akibat proses penyampaian ide atau informasi yang tidak efektif. Selanjutnya itu hambatan manusiawi, yaitu hambatan yang timbul dari perilaku-perilaku manusia atau pelaku-pelaku dalam komunikasi organisasi itu sendiri. Selanjutnya yaitu hambatan sosioantropsikologis, yaitu hambatan yang terjadi pada sisi komunikasi atau yang menerima informasi. Kemudian, hambatan ekologis, yaitu hambatan yang disebabkan oleh faktor lingkungan yang mempengaruhi kelancaran dari proses komunikasi organisasi. Kemudian, kekurangan yang terakhir yaitu hambatan ekologis, yaitu hambatan yang disebabkan oleh faktor lingkungan yang mempengaruhi kelancaran dari proses komunikasi organisasi. Teori kognisi. Teori ini dipelopori oleh Jean Piaget pada tahun 1920, lalu dikembangkan oleh Lev Vygotsky pada tahun 1924. Kognitif atau cognition memiliki arti sama dengan knowing, yaitu mengetahui. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kognitif berarti segala sesuatu yang berhubungan atau melibatkan kognisi berdasarkan pengetahuan faktual yang empiris. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah kognitif menjadi populer sebagai salah satu wilayah psikologi, baik psikologi perkembangan maupun psikologi pendidikan. Asumsi dasar dari teori ini yaitu setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya. Pengetahuan dan pengalaman ini tertata dalam struktur kognitif. Ciri dari aliran kognitif yang pertama, mementingkan apa yang terjadi dalam diri anak. Yang kedua, mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian. Yang ketiga, mementingkan peranan kognitif. Yang keempat, mementingkan kondisi waktu sekarang. Dan yang kelima, mementingkan pembentukan struktur kognitif. Kelebihan dari teori kognisi. Yang pertama, menjadikan pelaku komunikasi lebih kreatif dan mandiri. Yang kedua, membantu pelaku komunikasi lebih memahami bacaan atau pembahasan yang sedang dibahas. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemampuan untuk memecahkan masalah atau problem solving. Dan yang keempat, dapat meningkatkan motivasi. Kekurangan dari teori kognisi. Yang pertama, teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Yang kedua, sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. Dan yang ketiga, beberapa prinsip seperti inteligensi sulit dipahami dalam teori ini. Teori use and gratification. Teori ini berasal dari pemikiran kontradiksi dari Wilhelm Schramm tahun 1930 dengan teori bulat. Teori bulat menyatakan bahwa halayak media dianggap sebagai halayak pasif yang mudah dipengaruhi oleh media. Sedangkan menurutnya, halayak media dipandang sebagai halayak aktif di mana mereka menggunakan media karena kebutuhan akan informasi, pendidikan, dan hiburan. Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Herbert Bulmer dan Elihu Katz tahun 1974.
Teori ini mengatakan bahwa pengguna media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Secara umum, asumsi dasar dari teori use and gratification adalah berfokus pada halayak media. Elihu Katz dan kawan-kawannya menguraikan 5 asumsi dasar dari teori ini. Yang pertama, halayak memiliki peran aktif. Yang kedua, halayak bebas memilih media. Yang ketiga, media bukan satu-satunya sumber pemuas. Yang keempat, tujuan pemilih media massa disimpulkan dari data yang diberikan anggota halayak atau audiens. Dan yang terakhir, pencegahan signifikan nilai kultural. Model dari teori use and gratification. Yang pertama, ada model teori use and gratification card. Yang kedua, model transaksional teori use and gratification oleh MacLeod and Becker. Yang ketiga ada model nilai harapan, dan yang keempat, model pencarian kepuasan dan aktivitas audiens. Teori use and gratification ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Menurut Baran dan Dennis, teori use and gratification memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, memfokuskan perhatian pada individu dalam melihat proses komunikasi massa. Yang kedua, respek pada kemampuan intelektual dari pengguna media. Yang ketiga, menyediakan analisis yang mencerahkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan isi media. Yang keempat, membedakan antara pengguna aktif dengan pengguna pasif. Yang kelima, mempelajari media sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Yang keenam, menyediakan wawasan yang berguna dalam proses adopsi terhadap media baru. Sedangkan menurut Stanley dan Davis tahun 2009 menyatakan bahwa kekurangan dari teori use and gratification yang pertama ada bergantung pada analisis fungsional. Yang kedua, tidak dapat dengan mudah memberi petunjuk ada atau tidaknya efek. Yang ketiga, banyak konsep kuncinya dikritik karena tidak dapat diukur. Yang keempat, terlalu berorientasi pada level mikro. Teori humanisme. Teori ini dikembangkan oleh McNeill pada tahun 1977 yang diilhami oleh perkembangan psikologi humanisme. Teori ini pernah diimplementasikan dalam sebuah kurikulum pengajaran bahasa dengan istilah humanistik kurikulum yang menekankan pada pola pikir, perasaan, dan tingkah laku siswa dengan menghubungkan materi yang diajarkan pada kebutuhan dasar dan kebutuhan hidup siswa. Asumsi dasar dari teori ini yang pertama, manusia selalu mempunyai kebutuhan untuk berkembang dan maju. Yang kedua, manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhan yang lebih pokok terlebih dahulu sebelum berusaha memenuhi kebutuhan lainnya. Keunggulan dari teori humanisme ini yang pertama, tumbuhnya kreativitas siswa. Yang kedua, semakin majunya teknologi, maka semakin maju pula perkembangan belajar siswa. Yang ketiga, tugas guru menjadi lebih ringan. Yang keempat, mendekatkan siswa satu dengan yang lainnya. Kekurangan dari teori ini, yang pertama, pemahaman yang kurang jelas dapat menghambat pelajaran. Yang kedua, kebebasan yang diberikan akan cenderung disalahgunakan. Dan yang ketiga, sukar diterapkan dalam konteks yang lebih praktis. Implikasi teori humanisme dalam pembelajaran yaitu lebih mengutamakan siswa dalam belajar mandiri dan membebaskan siswa untuk bergerak aktif, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator dan memberi motivasi serta arahan dalam belajar. Yang selanjutnya adalah teori psikologi komunikasi. Teori ini dapat dikatakan bahwa bagaimanapun bentuk dari komunikasi dan kontekstualnya adalah peristiwa psikologi yang ada di dalam diri masing-masing peserta komunikasi. Dan dapat dikatakan bahwa psikologi ini mencoba untuk menganalisa seluruh komponen yang terlibat dalam proses komunikasi. Untuk komunikan, psikologi dapat menganalisa karakteristik manusia dan faktor-faktor internal serta eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku komunikasinya. Untuk komunikator, psikologi dapat menganalisa sifat-sifat dan akan bertanya, apakah yang menyebabkan satu sumber komunikasi dapat berhasil mempengaruhi orang lain, sementara satu komunikasi yang lain tidak. Adapun kelebihan dari teori psikologi komunikasi yaitu dapat mempengaruhi sikap
yang diharapkan oleh komunikator untuk bersifat persuasif dan memiliki hubungan sosial yang baik, yang artinya dapat mempengaruhi tindakan sehingga dapat menimbulkan pengertian terhadap penyampaian komunikasi. Adapun kelemahan dari teori psikologi komunikasi yaitu harus mengetahui terlebih dahulu dari sejarah respon sebelum meramalkan respon yang akan datang dari individu masa kini. Teori yang terakhir yaitu teori komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya atau intercultural communication adalah pertukaran pikiran dan makna antara orang-orang yang berbeda budaya. Ada pula unsur-unsur dalam komunikasi antar budaya. Yang pertama, people atau manusia sebagai sumber pesan atau komunikator dan juga sebagai penerima pesan atau komunikan. Yang kedua, pesan atau message dapat berupa ide, pesan, ataupun perasaan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan, baik itu secara verbal maupun non-verbal. Yang kedua, pesan atau message yang berupa bisa ide, pesan, ataupun perasaan yang diberikan atau yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan, baik itu secara verbal maupun secara non-verbal. Yang ketiga, media atau saluran atau biasa disebut dengan channel, yaitu suatu peralatan yang dipakai atau yang digunakan sebagai perantara komunikasi atau perantara penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Yang keempat, umpan balik atau feedback. Encoding adalah sebuah proses yang mengartikan atau menyandi sebuah ide atau pemikiran menjadi sebuah kode, sedangkan decoding adalah proses memberikan makna terhadap ide atau pikiran. Dan unsur yang terakhir yaitu gangguan atau noise. Gangguan atau penghambat dalam berkomunikasi yang terjadi antara komunikator dan komunikan. Selanjutnya, faktor penghubung dan penghambat dalam komunikasi antar budaya. Faktor penghubung diantaranya yang pertama, kemampuan berkomunikasi. Agar pesan yang disampaikan komunikator kepada komunikan tersampaikan dengan baik, maka kemampuan berkomunikasi yang baik dan mudah dipahami itu sangat diperlukan sekali. Faktor penghubung yang kedua yaitu sikap yang saling menerima perbedaan. Mengenal budaya antar komunikator dan komunikan yang berbeda sangat diperlukan. Dapat memahami budaya ketika saat berkomunikasi, maka dapat timbul sikap yang saling menerima perbedaan budaya yang mempermudah dalam berkomunikasi. Selanjutnya, kemampuan beradaptasi. Beradaptasi pada lingkungan baru saat berkomunikasi sangat diperlukan karena dengan beradaptasi dapat memahami lingkungan tersebut dan mempermudah proses berkomunikasi. Selanjutnya, adanya ketertarikan saat berkomunikasi. Keterkaitan berkomunikasi dapat menimbulkan rasa keinginan agar komunikasi dapat dilakukan secara terus-menerus. Faktor penghubung yang terakhir itu bahasa dan lambang. Bahasa dan lambang yang berbeda antara komunikator dan komunikan harus benar-benar dapat dipahami dan digunakan sebagai alat komunikasi. Selanjutnya, faktor penghambat. Yang pertama, watak individu. Watak antara komunikator dan komunikan harus memperhatikan watak yang baik karena watak setiap individu, apalagi antar budaya ini, memiliki perbedaan. Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, maka diperlukanlah watak yang baik. Yang kedua, persepsi perilaku komunikasi. Persepsi yang kurang baik karena terdapat perbedaan itu sangat menghambat dalam berkomunikasi. Kemudian perbedaan latar belakang budaya. Latar belakang budaya yang berbeda dikarenakan salah satunya karena letak geografisnya yang sangat berjauhan sehingga menimbulkan perbedaan dan kebiasaannya. Faktor penghambat terakhir yaitu perbedaan bahasa. Semakin banyak budaya maka semakin banyak pula bahasanya yang mengakibatkan ketidakefektifan dalam berkomunikasi.